Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatu Zahroh dari Istiqe. Saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 36 sampai 37 dan 96. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa suhada'i was solihina wal ulama'i wal amilina wal malaikatil muqarrabin ila jami'iya khususun Sayyidi Abdul Qadir Jailani ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa durriyatina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman khadara imama musonif khususan Kiai Hasyim As'ari wa ila jami'i mu'assis pesantren kampus Ainul Yakin wa ila jami'i musayyihina wa ila jami'i wa was astanina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan tayyiban mubarakah waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Intihadu waraduhu wal intisaru li sayhi biqadaril imkan wala yasbiqahu ila syarhi mas'alati au jawabu su'alil li'a inkana bi'ifni minhu wa min ta'zimi syaikhi alla yajlisa ila janibihi wala ala musallahu wala ala firasi wa in amaruhu syaikhu bidalika fala yaf'aluh ila jazami alaihi jasma yasuku alaihi muhallafatu fala ba'sa bimtisali amrihi fi dalikal hali summa ya'udu ila ma yukdihil adab wa qad takallaman nasu fil amri awla ayya tamidi amtisalil amro sulukal adab walladhi yatarajjahu tafsili fa in jazama sayhu bima amaruhu bihi jazama aqida famtisalul amru ula wa ila faslukul adabi ula al jawazi au yuqsidu sayhi ahtaramihi wal i'tina'i bihi fayuqabilahu wa dalik bima yajibu min ta'dimi syaihi wal adabi ma'ah.
Wattasi'u ayyuhsinu khotabahu ma'as sayhi biqadril imkan fala yaqulu lima wala nusallimu wala man naqala hada wala aina maudi'u wasubihadalik fa in aradu istifadu talatofa fil wusli ila dalik summa huwa fi majlisi akhara wala ala sabilil istifada wa idha dakara sayhi say'an fala yaquluha kada qultu au hatarali au kada qala fulan wa kada la yaqulu qala fulan bi khalafi qaulika au hada ghayra sahihi wa nahwa dalik wa idha marra sayhi ala qauli au dali walam yathara au ala khilafi bil-ghaflati au kasuri nadara fi dalikal hal fala yughayru wajhadu au ainahu bal yahudu biwisri dohir fa inal ismata fil basari laysat ilal anbiya'i sholawatullahi wasallam ma'u alaihim ajma'in wal asaru idha sami'a sayha yadkuru hukman fi mas'alati aw fa'idata aw yahki hikayata aw yunsidu si'ra wa huwa yahfadu dalika asgha itgha'a mustafidi lahu fil halu mata'atisi ilayhi farihi bihi ka'annahu lam yasma'u qattu qala Atta radhiyallahu anhu inni asma'ul haditha minar rajul wa ana a'lamu bihi min wa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a wa ghanhu qala inna ba'da bal la yatahaddusu bihadis fa astami'u lahu ka'anni lam asmah wala qad sami'tuhu qabla ayyulad fa in sa'aluhu sayhu inda suru'i fi dalika an hifdihi fala yujibu bina'am lima fihi minal istina'i anis sayhi fihi wala yaqulu la lima fihi minal kadhibi bal yaqulu uhibbu an asma'uhu minas sayhi wa an astafiduhu minhu. Apabila pelajar duduk di hadapan yai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik, seperti duduk bersimpuh di atas kedua lututnya, atau duduk seperti duduknya orang yang melakukan tahiyat akhir dengan rasa tawadhu, rendah diri, tumakninah, tenang, dan khusyuk. Sang santri tidak diperbolehkan melihat ke arah gurunya kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan kalau memungkinkan, sang santri itu harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, ia harus berpikir, meneliti dan berangan-angan apa yang beliau sampaikan sehingga gurunya tidak perlu lagi untuk mengulangi perkataannya untuk yang kedua kalinya. Pelajar tidak diperkenankan untuk melihat ke arah kanan, arah kiri, atau melihat ke arah atas kecuali dalam keadaan darurat, apalagi gurunya sedang membahas.
berdiskusi tentang berbagai macam persoalan. Pelajar tidak diperbolehkan membuat keadaan sehingga Pelajar tidak diperbolehkan membuat kegaduhan sehingga sampai didengar oleh sang kiai dan tidak boleh memperhatikan beliau. Santri juga tidak boleh mempermainkan ujung bajunya, tidak boleh membuka lengan bajunya sampai kedua sikutnya, tidak boleh mempermainkan beberapa anggota tubuhnya, kedua tangan, kedua kaki, atau yang lainnya. Tidak boleh membuka mulutnya, tidak boleh menggerak-gerakkan giginya, tidak boleh memukul tanah atau yang lainnya dengan menggunakan telapak tangannya atau jari-jari tangannya, tidak boleh selai kedua tangannya dan bermain dengan menggunakan sarung dan sebagainya. Santri ketika berada di hadapan sang kiai, maka ia tidak diperbolehkan menyandarkan dirinya ke tembok, ke bantal, juga tidak boleh memberikan sesuatu kepadanya dari arah samping atau belakang. Tidak boleh berpegangan pada sesuatu yang berada di selangkangannya atau di belakangnya atau di sampingnya. Santri juga tidak diperkenankan untuk menceritakan sesuatu yang lucu sehingga menimbulkan tertawa orang lain. Ada unsur penghinaan kepada sang guru. Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelek dan menampakkan perilaku dan budi pekerti yang kurang baik di hadapan gurunya. Santri juga tidak boleh menertawakan sesuatu kecuali hal yang kelihatan sangat menggelikan, lucu, dan jenaka. Ia tidak boleh mengagumi sesuatu ketika ia berada di hadapan gurunya. Apabila ada sesuatu hal, peristiwa, kejadian yang lucu sehingga membuat santri tertawa, maka hendaklah jikalau tertawa tidak terlalu keras dan tidak mengeluarkan suara. Ia juga tidak boleh membuang ludah, mendehem selama hal itu bisa ditahan atau memungkinkan. Namun apabila tidak mungkin untuk dilakukan, maka seyogyanya ia melakukannya dengan santun. Ia tidak boleh membuang ludah atau mengeluarkan riak dari mulutnya, namun yang paling baik adalah seharusnya itu dilakukan dengan menggunakan sapu tangan atau menggunakan ujung bajunya untuk dipakai sebagai tempat riak tersebut. Apabila pelajar sedang bersin, maka hendaknya berusaha untuk memelankan suaranya dan menutupi wajahnya dengan menggunakan sapu tangan. Umpamanya, apabila ia membuka mulut karena menahan rasa kantuk, maka hendaknya ia menutupi mulutnya dan berusaha untuk tidak membuka mulut. Sebagai pelajar ketika sedang berada dalam sebuah pertemuan di hadapan teman saudara, hendaknya memakai budi pekerti yang baik. Ia selalu menghormati para sahabatnya, memuliakan para pemimpin, pejabat, dan teman sejawatnya. Karena menampakkan budi pekerti yang baik kepada mereka, berarti ia telah menghormati para kiainya dan menghormati pada majelis. Hendaknya ia juga tidak keluar dari perkumpulan mereka majelis dengan cara maju ataupun mundur karena ke arah belakang. Santri juga tidak boleh berbicara ketika sedang berlangsung pembahasan sebuah ilmu dengan hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan ilmu tersebut, atau mengucapkan sesuatu yang bisa memutuskan pembahasan ilmu. Apabila sebagai santri itu berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah seorang, maka ia tidak boleh dimarahi, disentak-sentak, kecuali gurunya sendiri yang melakukan hal itu. Kecuali kalau guru memberikan sebuah isyarat kepada santri yang lain untuk melakukannya. Apabila ada seorang yang melakukan hal-hal yang negatif terhadap seorang syekh, maka kewajiban bagi jamaah adalah membentak orang tersebut
dan tidak menerima orang tersebut dan membantu syekh dengan kekuatan yang dimiliki. Pelajar tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan atau menjawab beberapa persoalan, kecuali ia mendapat izin dari sang guru. Termasuk sebagian dari mengagungkan seorang yai adalah santri tidak boleh duduk di sampingnya, di atas tempat sholatnya, di atas tempat tidurnya. Seandainya sang guru memerintahkan hal itu kepada muridnya, maka jangan ia sampai melakukannya, kecuali apabila sang guru memang memaksa dan melakukan intimidasi kepada santri yang tidak mungkin untuk menolaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, baru diperbolehkan untuk menuruti perintah sang guru dan tidak ada dosa. Namun setelah itu ia harus berperilaku sebagaimana biasanya, yaitu dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Di kalangan orang banyak telah timbul sebuah pertanyaan, manakah di antara dua perkara yang lebih utama, antara menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada perintah sang guru, namun bertentangan dengan akhlakul karimah, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan melupakan perintah sang guru. Dalam permasalahan ini, menurut pendapat yang paling tinggi adalah hukumnya tafsil. Apabila perintah yang diberikan oleh guru tersebut bersifat memaksa sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menolaknya, maka hukumnya yang paling baik adalah menuruti perintahnya. Namun bila perintah itu adalah sekedarnya dan bersifat anjuran, maka menjunjung tinggi nilai moralitas adalah di atas segala-galanya. Karena pada satu waktu guru diperbolehkan untuk menampakkan sifat menghormati dan perhatian kepada santrinya, sehingga akan wujud sebuah keseimbangan dengan kewajiban-kewajibannya untuk menghormati guru dan berperilaku budi pekerti yang baik tatkala bersamaan dengan gurunya. Al-awwalu yambaghi li talibil ilmi ayya'tani tahsilal kitabal muhtaj ila bima amkanahu bisira'i wal ifa'i jarati au ariyati li'annaha alatu fi tahsilil ilm wala yaj'ala tahsilaha wa kasrataha haddahu minal ilm wa jama'aha nasibahu minal fahmi kama yaf'ulahu kasiru min talabati hada zaman wa ma ahsana qawlu ba'dahum ida alam takun hafidha wa iya wa jama'aka li kutabi la yanfa ang tatiku bil jahli fi majlis wa alamaka fil baiti mustauda wa ida imkana tahsilaha basiro ilam yastagil binasahiha wala yambagi ayyastagila bidawami nasa ila fiha biru silihi li adama samanihi au ujrati istingsahi wala yahtamabil mubalaghata fi tajsinil khata wa innama yahtama bitashihi wala yasta'iri kitaba ma'a imkana saro'ihi au ijaratihi. Asani yustahabbu
Asani yustahabbu i'aratal kitab liman la darara alaihi fiha mimman la darara min fiha wa yambaghi lil musta'iri ayyaskura lil mu'iradalik wa la yatilu maqamahu indah min ghairi hajati bal biradihi ajala idha qada hajatahu min wa la yajuzu ayyalihahu bi ghairi idin sahibi wa la yahsih wa la yaktuba say'a fi biyadi fawatihimi wala ahwatimihi ila ida alam ridho sahibihi wala yasudi wala yairihi ghairihi wala yuwadihi li ghairi darurati wala yansihu minhu bi ghairi idin sahibihi wa ida nasaha minhu bi idni sahibihi fala yaktuba minhu wal qirtas fi batnihi au ala kitabatihi wala yadi'ul muhabarati alaih. Bab menerangkan tentang tata krama seorang pelajar dengan buku-buku sebagai alatnya ilmu dan yang berhubungan dengan cara memperolehnya. Tata kramanya tentang penulisan buku yang memuat 5 macam tata krama. Pertama, seyogyanya bagi pelajar berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkan apabila memungkinkan dengan cara membeli dan apabila tidak maka dengan cara menyewa atau meminjam karena itu semua merupakan salah satu alat dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Janganlah menganggap bahwa menghasilkan buku tersebut dan juga karena banyaknya koleksi buku itu sebagai dari ilmu dan mengumpulkannya akan menambah kepahaman sebagaimana yang telah dilakukan kebanyakan pelajar pada masa kini. Sebagai seorang pelajar kita harus memperoleh buku-buku dengan cara membeli. Jika kita tidak mampu untuk membeli, kita meminjam atau menyewa karena buku itu sumber ilmu pengetahuan. Dengan kita mengoleksi buku-buku, kita dapat paham akan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Sungguh indah lantunan syair sebagian orang Arab. Apabila engkau bukan seorang hafal atau faham, maka koleksi buku-buku engkau tak ada manfaatnya. Apakah engkau akan berkata dengan orang bodoh di suatu forum sementara ilmu-ilmu hanya tersimpan rapi di rumah? Dan jika memungkinkan dalam memperoleh dengan cara membeli, maka tak perlu repot-repot menyalinnya. Dan tidak sebaiknya menyibukkan diri sendiri dengan menyalin buku-buku tersebut kecuali hanya karena ada sesuatu yang menyebabkan kesulitan dalam memperolehnya, juga karena tidak adanya finansial dan upah untuk menyalinnya. Jika kita mampu membeli suatu buku, kita tidak perlu repot-repot untuk menyalin buku tersebut kecuali ada kesulitan dalam membeli buku tersebut. Dan janganlah hanya memperhatikan dalam bersungguh-sungguh memperbaiki tulisan kitab tersebut, dan janganlah meminjam bila memungkinkan untuk membeli atau menyewa. Kedua, bagaimana meminjamkan buku kepada orang yang tidak menyebabkan buku tersebut rusak dalam pinjaman tersebut dari orang yang membahayakan, dan sebaiknya bagi orang yang dipinjami
berterima kasih kepada orang yang meminjami tersebut dan tidak boleh memperlama jangka pinjaman itu daripada orang yang dipinjami. Selain ada kebutuhan bahkan mengembalikannya dengan cepat-cepat apabila peminjam memerlukannya, dan tidak boleh memperbaiki sesuatu apapun dari kitab tersebut tanpa izin pemiliknya dan mengoreksinya, dan tidak boleh menulis sesuatu apapun pada lembaran putih kosong di permukaan buku, dan juga tak boleh pada akhiran buku, kecuali jika pemiliknya merelakannya, dan tidak boleh mencoret-coret dengan tinta hitam, dan juga tidak boleh meminjamkan pada orang lain, dan tidak boleh menitipkannya pada orang lain kecuali pada saat terpaksa, dan tak boleh menyalinnya tanpa seizin pemiliknya. Jika pemiliknya mengizinkannya untuk menyalinnya, maka menyalinnya tersebut pada kertas di dalam buku tersebut atau di atas buku tersebut, dan tak boleh meletakkan tempat tinta di atas buku tersebut. Maksudnya adalah kita boleh meminjamkan buku kepada orang yang bisa bertanggung jawab kepada buku kita, dan orang yang meminjam buku kita harus berterima kasih kepada orang yang meminjamkan buku tersebut. Yang meminjam buku tidak boleh berlama-lama dalam meminjamnya, tidak boleh mencoret-coret buku tersebut, tidak boleh menyalin buku tersebut tanpa seizin pemiliknya. Jika pemiliknya mengizinkannya, dia boleh menyalin buku tersebut di buku atau lembaran lain miliknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah pembacaan, salah artian, salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna halalan thayyiba waftah lana futuhan hikmatan, yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khotoya wardo anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wa ahtim lana husnal khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.